Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Bencana banjir 13 orang meninggal di Bali. Sejumlah toko di kawasan Jalan Tukat Badung dan sekitarnya terendam lumpur, aktivitas ekonomi terganggu. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sedikitnya 13 orang meninggal dunia saat bencana banjir yang terjadi di Bali pada 10 September 2025. Selain meninggal dunia, beberapa orang masih dinyatakan hilang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, berdasarkan perkembangan, pasca bencana banjir di Bali tercatat 13 orang telah meninggal dunia yang berada di seluruh Bali. Korban meninggal dunia paling banyak terdapat di wilayah Denpasar sebanyak 8 orang, Jemberana 2 orang, Badung 1 orang, dan Kabupaten Gianyar sebanyak 2 orang. Korban itu kan yang semula tadi malam saya sampaikan 9. Ternyata Pak Karyasa ini dapat informasi, di Gianyar ada 1, jadi 10. Kemudian yang hilang itu ada 6, tadi pagi ditemukan 3, jadi ada 13. Ada 13 per hari ini, yang masih dicari berarti ada 3. Sementara itu adanya curah hujan yang sangat tinggi di Bali pada 10 September 2025 akibat perubahan iklim karena fenomena alam adanya gelombang Moresby dan Evin atau semacam badai di Bali. Mungkin bagi Bali ini 5-10 tahun baru kali ini terjadi banjir besar. Dan seharusnya juga memang bulan-bulan ini juga tidak musim hujan. Nah, ini ada fenomena alam yang adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda, sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi 1, selama sebulan jadi 1 kemarin. Rai Swantara, Bali TV. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI Letjen TNI Suharyanto meninjau posko pengungsi bencana banjir di Balai Banjar Sedana Merte, Desa Pekraman Ubung, Denpasar Utara. Kebutuhan pakaian layak pakai, uang saku, dan tempat tinggal menjadi kebutuhan mendesak bagi para pengungsi. Hal itu terungkap saat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI Letjen TNI Suharyanto yang didampingi Wakil Gubernur Bali Nyoman Giripraste, Wakil Wali Kota Denpasar, anggota Komisi 8 DPR RI, dan dinas terkait lainnya melakukan dialog dengan sejumlah perwakilan pengungsi yang terdampak banjir. Pengungsi yang berada di posko pengungsian bencana banjir di Balai Banjar Sedana Merte, Desa Pekraman Ubung sebanyak 29 orang yang terdiri dari 6 wanita dan 23 laki-laki dengan kelompok lansia 4 orang, bayi 2 orang, ibu menyusui 2 orang yang terdampak di Kelurahan Ubung. Para pengungsi banyak merupakan para pendatang di Bali yang tinggal kos di Gang Mawar 2 Ubung. Ini sampai atap sih, jadi kerendam semua kita. Terus ada beberapa itu kos yang udah rusak, nggak bisa ditempatin lagi. Ya bisa cepet cari tempat baru sih, cari kos baru. Kita semua yang di kos di sana langsung keluar, menyelamatin diri, terus nyari ke tempat yang lebih tinggi. Terus air itu mungkin ketinggiannya antara 9 sampai 10 meter. Semua barang dan harta benda kita emang sudah dibawa terhanyut. Karena waktu itu air itu datangnya secara tiba-tiba. Ya mudah-mudahan dari pihak setempat ada bantuan solusi buat kita semua yang perantau di sini. Anggapan setidaknya bisa nyarikan tempat untuk selanjutnya. Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan selama masa tanggap darurat seminggu ini di Bali, semua kebutuhan para pengungsi akan ditanggung pemerintah. Tadi kita sudah berdialog sama masyarakat, sudah kita jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama bahwa
tanggap darurat seminggu ini, kebutuhan masyarakat terdampak ini akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dan memang ada yang spesifik ini di Bali ini karena ternyata masyarakat yang terdampak ini bukan yang memiliki rumah, tapi mereka penyewa gitu. Nah kalau di daerah lain kan sudah jelas, kalau yang rumah rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Nah ini kan tidak, karena dia bukan pemilik rumah. Secara spesifik nanti kita akan bicarakan secara dalam tahapan recovery. Nanti ketika recovery ini kita baru akan bisa menyampaikan hal yang valid. Karena yang saya inginkan itu adalah recovery-nya. Kita semua berduka, bahkan kita berbelasungkawa dengan kejadian ini. Tapi bagaimana kita sudah bergerak secepat mungkin mengantisipasi ini biar cepat recovery. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menetapkan siaga darurat bencana banjir di Bali selama 1 minggu. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat menggelar rapat koordinasi pengendalian bencana banjir di Provinsi Bali, Rabu 10 September. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Forkopimda dan instansi terkait menggelar rapat koordinasi pengendalian bencana banjir Provinsi Bali di Denpasar, Rabu 10 September. Kepala BNPB mengungkapkan banjir di sebagian wilayah Bali seperti di Kabupaten Jembrana, Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar diakibatkan gelombang ekuatoria Rossby dan juga curah hujan yang tinggi. Ia pun menegaskan siaga darurat ditetapkan selama seminggu menyusul bencana banjir di wilayah Bali yang telah mengakibatkan 9 korban meninggal dunia dan 6 warga lainnya hilang. Sementara itu, sebanyak 400 hingga 600 orang dari tim gabungan telah diterjunkan di lapangan untuk proses pencarian, evakuasi maupun pembersihan. Tadi diskusi semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan 2 minggu, tetapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar, ya, maka akan diralat menjadi cukup 1 minggu. Sehingga nanti langsung kita melakukan langkah-langkah untuk perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana. Seperti itu. Kepala BNPB pun memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tercukupi sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Adapun bantuan logistik yang disiagakan oleh BNPB berupa perahu karet dan mesin, 3 unit pompa, 2 unit tenda pengungsi, 50 unit tenda keluarga, 300 paket sembako, 200 selimut, dan 200 matras dengan total nilai lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah toko di kawasan Jalan Tukat Badung dan sekitarnya terendam lumpur, aktivitas ekonomi terganggu. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, Nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis.
Pemirsa, sejumlah toko di kawasan Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi hingga Jalan Hasanuddin masih terendam lumpur pasca banjir yang melanda pada Rabu 10 September dini hari. Pedagang mengaku masih fokus membersihkan sisa lumpur yang menggenang dan belum ada aktivitas jual beli. Banjir yang melanda Bali pada Rabu 10 September dini hari masih menyisakan duka, seperti yang dialami oleh para pedagang yang ada di kawasan Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi hingga Jalan Hasanuddin, terpantau masih tergenang lumpur sisa banjir. Sejumlah pedagang dan aparat setempat tampak bahu-membahu membersihkan sisa banjir. Salah seorang pedagang menuturkan, dirinya saat ini masih fokus dalam membersihkan sisa lumpur genangan banjir. Ia juga menyampaikan situasi di sekitar toko belum efektif sehingga belum ada aktivitas jual beli. Ia berharap agar situasi segera pulih sehingga bisa melanjutkan rutinitas dalam berjualan. Aktivitasnya bagaimana? Sudah bisa mulai jualan ya? Ya, masih tutup jalan, masih belum normal. Kalau kerugian bagaimana, Pak? Ya, kerugian nggak ada belanja aja. Ya, harapannya gimana, Pak, ke depannya? Ya, secepatnya lah. Bisa ditangani ya. Ya, nah. Semoga aja secepatnya lah. Soalnya kan masih ngeringi bahan, ngeringi ini, gitu. Ya, berarti aktivitas ekonomi belum ada dari? Belum ada kemarin. Ya. Berdasarkan hasil pantauan, sejumlah lumpur masih tampak menumpuk di area Jalan Gajah Mada dan Jalan Sulawesi dan juga Jalan Hasanuddin. Sejumlah toko kain juga tampak basah dan kotor akibat genangan banjir. Sementara puing-puing reruntuhan toko masih tergenang di area Tukat Badung. Desak Aryani, Bali TV. Sementara itu, hujan deras mengguyur kota Denpasar memicu banjir yang melanda beberapa titik termasuk Pasar Badung Denpasar. Banjir menyebabkan terendamnya los dan kios para pedagang yang sehari-hari menggantungkan hidup dengan berjualan di pasar. Usai banjir yang melanda di sejumlah kawasan di Denpasar, beberapa toko, los, dan kios di Pasar Badung Denpasar terendam air. Sejak pukul 7 pagi, para pedagang datang untuk mengumpulkan dan menyelamatkan barang dagangan yang masih ada. Terlihat sisa-sisa barang dagangan dikumpulkan, beberapa ada yang sudah rusak dan dikumpulkan oleh petugas kebersihan setempat. Salah satu pedagang di Pasar Kumbasari, Made Chandri, saat ditemui di basement lantai dasar, mengakui dirinya baru tahu ada banjir sekitar pukul 3 dini hari. Pagi ini ia bergegas untuk menyelamatkan barang dagangan yang dimana sebagian besar rusak akibat terendam banjir. Bisa bilang apa lagi, ini lah barangnya Bu, jangan makan-makan. Jam 3 saya di bel sama teman, airnya udah naik. Terus sampai jam 4 itu naik ke lantai 2 airnya. Pedagang di Pasar Gunung Kawi yang terletak beberapa ratus meter dari Pasar Kumbasari, Ketut Sularsih mengatakan, sebagian besar barang dagangan yang berupa peralatan upacara terendam air setinggi lutut orang dewasa. Jam setengah 2 apa setengah 1 kita masih tidur sini. Terus dagangan kena banjir punya ini. Saya nggak tahu, saya jam sepagi ya jam 6 baru jam 6 aku terus ya bilang apa mas tahu nanti saya bilang apa. Ini saya jual sini jual ya sembako apa gitu. Ada ruko sembayangan depan kan. Nah juga ada teman kena kemarin ya apa namanya ya buahnya semuanya buah kol mangga apel pisang banyak dan juga ada juga ini ya taletan itu taletan Banten saja ada yang hanyut dia barang. Di sisi lain, Wayan Swastini sekitar pukul 4 pagi datang ke pasar mencoba untuk mengevakuasi seluruh barang dagangannya yang berupa canang dan pejati. Namun sesampainya di sana ternyata sudah habis terendam banjir.
Nada itu kan jualan di sana di pinggir jalan tuh. Ya di kata ada di barangnya. Terus nada hujannya datang langsung dianyutin. Barang-barangnya ibu banyak yang hanyut? Semua tuh habis. Cuma canang tersisa tapi bungkus longsong itu. Saya di sini sampai tenggelam gitu semua, takut banget. Semua bilang orang di sana ada yang hanyut. Jadinya takutan, kepikir pukul, minta perlindungan, tinggalin diselamatin cuma dapat satu aja, semua hanyut. Setelah banjir surut, para pedagang kembali mengumpulkan sisa-sisa dagangan yang bisa diselamatkan. Seluruh barang dagangan baik berupa plastik yang hanyut dikumpulkan, buah-buahan yang masih layak dipilih, sementara kios-kios dibersihkan bersama. Para pedagang berharap kejadian ini dapat dijadikan pelajaran untuk lebih memperhatikan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya bencana untuk kedua kalinya. Bunga Widrayani, Bali TV. Pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal, Denpasar menerjunkan prajuritnya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir. Banjir tersebut terjadi setelah hujan lebat mengguyur kota Denpasar pada 10 September 2025. Sejak subuh hari, prajurit Lanal Denpasar di bawah pimpinan dan arahan Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut P. Cokordo GP Pemayun, bergerak cepat menuju lokasi-lokasi terdampak banjir, di antaranya kawasan Pasar Badung, kawasan pinggir Sungai Badung, dan jalan utama yang tergenang air. Dalam pelaksanaan tanggap darurat, prajurit Lanal Denpasar bersama masyarakat setempat bahu-membahu membantu warga yang terdampak banjir. Selain itu, prajurit juga membantu memberikan bantuan logistik makanan, membersihkan material lumpur dan sampah yang terbawa arus banjir, guna meminimalisir dampak lanjutan. Komandan Lanal Denpasar menyampaikan sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal bahwa kehadiran TNI AL di tengah masyarakat merupakan wujud nyata pengabdian dan implementasi dari perintah pimpinan TNI AL agar selalu hadir dan menjadi solusi dalam setiap kesulitan rakyat. Dengan adanya langkah cepat ini diharapkan situasi darurat akibat banjir di Kota Denpasar dapat segera teratasi dan kondisi masyarakat kembali pulih. Lanal Denpasar menegaskan komitmennya untuk terus siap siaga membantu masyarakat kapanpun diperlukan, khususnya dalam menghadapi bencana alam. Dalam peristiwa banjir bandang di Bali kali ini, Lanal Denpasar berhasil mengevakuasi seorang jenazah korban banjir berjenis kelamin perempuan diperkirakan usia 40 tahunan di aliran Sungai Badung di Jalan Taman Pancing menuju RSUP Sangla Denpasar, serta mengevakuasi korban anak yang terluka akibat terkena benda tajam di kaki menuju RSUD Wangaya Denpasar. Raiswantaro, Bali TV. Warga Jalan Siulan Tohpati Kesiman Kertalangu Denpasar terdampak banjir mulai membersihkan rumah serta memilah barang-barang rumah tangga yang bisa diselamatkan. Sementara 2 kendaraan roda 4 yang rusak hanyut terbawa banjir masih berada di antara rumah warga dan belum dievakuasi. Berikut laporan rekan kami Ari Wiratmaja langsung dari lokasi terdampak banjir Jalan Siulan Denpasar. TV, saat ini saya berada di Tohpati Denpasar dan tepatnya di salah satu rumah warga yang terdampak sangat parah akibat banjir yang terjadi pada Rabu dini hari kemarin. Dan seperti yang pemirsa dapat lihat di samping saya ini, kondisi terkini di salah satu rumah warga. Jadi ini kebetulan merupakan rumah kos-kosan dan juga berdampingan dengan rumah warga seperti itu. Jadi kawasan rumah ini merupakan kawasan yang paling dekat dengan sungai yang menjadi sumber daripada banjir rob yang terjadi pada Rabu dini hari kemarin. Jadi sampah-sampah masih menumpuk di kawasan rumah ini, di halaman rumah ini maksud saya, dan belum bisa dibersihkan secara total oleh warga setempat. Dan di sini juga dapat Anda lihat pemirsa, puluhan sepeda motor yang merupakan milik dari konsumen salah satu bengkel seperti itu, yang memang menitipkan kendaraannya untuk diperbaiki. Namun
sangat disayangkan pada saat kejadian motor-motor itu sedang diparkir dan ikut terbawa arus banjir yang cukup deras di kawasan ini. Menurut warga, banjir pada saat kejadian itu tingginya seleher orang dewasa seperti itu. Dan bisa saya berikan gambaran pemirsa, tinggi daripada air pada saat banjir terjadi yaitu setinggi pohon ini. Nah, ini merupakan seperti yang pemirsa lihat, ini merupakan bekas pepohonan yang dialiri oleh air pada saat kejadian. Dan bisa dibayangkan pohon ini saja tingginya melebihi daripada saya, berarti air itu ketinggiannya melebihi ketinggian orang dewasa. Dan ini bekasnya, dan ini menjadi salah satu bukti keganasan daripada banjir yang terjadi pada Rabu dini hari kemarin. Kita berharap semoga keadaan ini segera pulih seperti itu pemirsa, dan masyarakat segera bisa bangkit. Dan tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa warga dan menyatakan semoga mereka dapat melewati kondisi seperti ini, karena mereka tidak menduga akan adanya bencana seperti ini. Dan mereka juga berharap kepada pemerintah tentunya untuk bisa memberikan perhatian seperti itu, agar mereka bisa bangkit untuk memulai ekonomi mereka dari nol, seperti itu pemirsa. Dan selain puluhan motor yang tadi saya pantau di sini masih butuh evakuasi seperti itu, tadi juga ada 2 kendaraan roda 4 yang masih teronggok seperti itu di pinggir jalan di dekat rumah warga yang belum dievakuasi oleh pemiliknya. Tapi menurut warga, identitas pemiliknya sudah diketahui, tapi hanya pemiliknya belum sempat untuk mengambil kendaraannya. Sampai saat ini juga pemirsa, tadi saya pantau warga sudah mulai melakukan bersih-bersih seperti halaman rumah, barang-barang mereka yang bisa diselamatkan sudah dipilah dan untuk dibersihkan. Dan beberapa warga juga sudah mulai melakukan aktivitasnya di sini pasca banjir yang terjadi pada Rabu dini hari kemarin. Jadi berharap tentunya pemirsa agar kondisi ini cepat pulih dan masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dari Bupati Denpasar, Adi Remaja melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi Bali dilanda banjir bandang, konsep Trihita Karana jangan hanya sebatas wacana. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, truk. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jangan kodak-kodak.
Pemirsa, banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Bali menyisakan keprihatinan dan duka mendalam oleh banyak kalangan. Hujan deras yang melanda sejak hari Selasa hingga Rabu dini hari mengakibatkan kerusakan bangunan, kerusakan kendaraan, bahkan menimbulkan korban jiwa. Seperti diketahui, saat ini Bali memasuki bulan September, di mana pada sase ketiga mestinya masih musim kemarau. Menyikapi kejadian ini, pengamat ekonomi Jero Gede Sudibyo menyebutkan bahwa Bali saat ini sedang dilanda krisis lingkungan. Menurutnya, rasio hutan di Bali saat ini hanya 18%, padahal idealnya rasio hutan 30%. Selain itu, dalam 70 tahun terakhir, suhu di Bali naik 1,9 derajat Celcius, padahal menurut kesepakatan yang dibuat pakar lingkungan dan koordinasi oleh PBB, kalau kenaikan suhu sebuah wilayah di atas 1,6 derajat Celcius, maka wilayah itu akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi karena perubahan iklim. Untuk itu, pihaknya kembali mengingatkan para pemegang kebijakan agar keputusan pembangunan dengan cara konvensional yang mengabaikan lingkungan harus ditinggalkan. Bali yang memiliki konsep Trihito Karana jangan hanya sebatas wacana. Di sini kembali kita ingatkan para pengambil kebijakan publik. Ya. Keputusan-keputusan pembangunan, proyek-proyek pembangunan dengan menggunakan cara kuno, cara konvensional yang memuja pertumbuhan ekonomi dan kemudian mengabaikan lingkungan, mengabaikan aspek sosial budaya harus ditinggalkan. Kepemimpinan Bali sebelumnya ya, dinyatakan bahwa selalu yang dipuja, yang dibangga-banggakan adalah 44 pembangunan proyek fisik. Jelas di situ adalah ya tindakan-tindakan yang mengabaikan lingkungan. Tantangan dan persoalan sekarang nggak bisa lagi kita menggunakan itu. Di dunia di mana-mana orang berbicara tentang tuntutan etika global lingkungan. Ya, Bali mempunyai etika itu sangat bagus, sangat sering diwacanakan. Trihita Karana, sumber kebahagiaan adalah kemampuan membangun keseimbangan kehidupan antar manusia dengan alam, dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Tapi hanya sebatas wacana. Pihaknya berharap kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif untuk memberikan anggaran yang lebih banyak dalam rangka penyelamatan lingkungan. Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti penataan tata ruang yang banyak bermasalah. Andika, Bali TV. Pemirsa, dunia pendidikan tinggi di Bali mencatat sejarah baru. Universitas Bali Internasional UNBI resmi membuka program studi pendidikan profesi apoteker PSPPA. Ini menjadikan UNBI sebagai PTS pertama yang membuka prodi profesi apoteker di Bali. Selain itu, UNBI juga membuka pendidikan profesi fisioterapis. Dibukanya program studi pendidikan profesi apoteker PSPPA ini setelah keluarnya izin operasional yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 779/B/0/2025 yang disahkan pada 8 September 2025 di bawah kepemimpinan APT Ida Ayu Manik Parta Sutema pada prodi Sarjana Farmasi Klinis. UNBI terus menekankan pentingnya penelitian dan pengembangan farmasi berbasis bukti. Kini langkah strategis ini diperkuat dengan hadirnya apoteker Putu Wintaryani Espan Empram sebagai Ketua Prodi Pendidikan Profesi Apoteker. Ditemui tadi pagi di kampus UNBI, ia mengatakan bahwa kehadiran Prodi Pendidikan Profesi Apoteker ini adalah ingin memberikan wadah bagi putra-putri Bali untuk berkembang di bidang farmasi. Diungkapkan salah satu keunggulan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker UNBI terletak pada integrasi ilmu farmasi modern dengan lokal genius. Unggulan dari apoteker UNBI itu sendiri adalah Usada Bali. Jadi kita gayut dengan sarjana farmasi klinis yang ada di UNBI. Kita juga mendukung program pemerintah yaitu Usada Bali, dan kita di sini juga sudah ada Togalen, kemudian beberapa mata kuliah yang memang sudah base-nya ke Usada Bali. Sementara Koordinator Program Studi Pendidikan Sarjana dan Profesi
Fisioterapis UNBI Komang Tri Adi Suparwati mengatakan program studi ini melaksanakan studi selama 2 semester, di mana hal itu telah sesuai dengan kurikulum Asosiasi Perguruan Tinggi Fisioterapi Indonesia. Selain itu, prodi ini juga fokus pada geriatri. Jadi ini sangat berpeluang bagi teman-teman yang ingin melaksanakan atau mau melanjutkan program profesi fisioterapi di Universitas Bali Internasional. Rektor UNBI Profesor Dr. Ikmade Bakto SPDKOM mengatakan UNBI merupakan PTS pertama di Bali yang mendapatkan izin operasional pengembangan PSPPA. Kehadiran PSPPA UNBI menjadi tonggak penting bagi Bali yang selama ini masih terbatas dalam menyediakan pendidikan lanjutan di bidang farmasi. Dengan hadirnya PSPPA UNBI, para lulusan sarjana farmasi kini memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan profesi tanpa harus meninggalkan daerah asal. SK fisioterapi kan sudah dari lebih awal, sehingga kita sudah melakukan proses penerimaan mahasiswa, dan sekarang farmasi resmi, sehingga kita acarakan pertengahan September atau paling lambat minggu kedua September kuliah-kuliah sudah dimulai. Dan kita ketahui bahwa pada program profesi itu lebih banyak prakteknya daripada teori. Jadi mereka mungkin hanya beberapa bulan saja dapat teori, selanjutnya mereka akan bekerja di apotek atau di tempat-tempat fisioterapi. Ketua Yayasan Anugerah Usada Bali Indonesia, Dr. Andes Inyoman Gede Astino MPD CHT CHA bersyukur dan bangga serta akan terus mendorong untuk pengembangan PSPPA UNBI. Ia berharap lulusan apoteker UNBI mampu membawa semangat inovasi sekaligus menjaga kearifan lokal dalam praktek farmasi. Baginya program ini akan dapat memperkuat sistem kesehatan di Bali. Program profesi apoteker itu adalah yang pertama kali yang kita miliki di universitas swasta yang ada di Bali. Setelah ya tentu di UNUD ya, itu kami sangat bangga dan bersyukur, dan kami tentu berterima kasih sekali lagi kepada Pak Rektor, tim, dosen-dosen, semua yang bekerja keras untuk mendapatkan itu. Perkuliahan pada 2 prodi baru tersebut dilaksanakan pada pertengahan September ini. Indrawan Bali TV. Direktorat Intelkam Polda Bali bersama tokoh Puri Ubud, Desa Adat Ubud, Gabungan Asosiasi Hotel, Villa, dan Homestay menggelar trekking alam dan forum diskusi. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperkuat sinergitas pengawasan orang asing sekaligus menyambut Hari Olahraga Nasional ke-42. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa 9 September 2025 pukul 07.15 WITA diawali dengan trekking di Campuan Ride Walk. Sebanyak 120 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Usai trekking, acara dilanjutkan dengan forum diskusi bertempat di Wantilan, Puro Dalam, Desa Pekraman Ubud, Gianyar. Hadir dalam kegiatan itu Direktur Intelkam Polda Bali, tokoh Puri Ubud Cokordo Rako Kertiase atau Coibah, perangkat Desa Adat Ubud, Pecalang Jagobayo Desa Adat Ubud, Ketua Ubud Hotel Association UHA, Ubud Homestay Association UHSA, dan Bali Villa Association, serta para pengelola hunian wisata di wilayah Ubud. Dengan mengusung tema Ubud Nature and Safety Tourism, kegiatan ini menekankan pentingnya harmoni antara desa adat, lingkungan, dan pengelola hunian wisata dalam mewujudkan pariwisata Gianyar yang tertib dan berkualitas. Dalam forum diskusi, Cokordo Rako Kertiase menegaskan bahwa penataan tamu asing memerlukan komitmen bersama antara aparat kepolisian, desa adat, dan pelaku pariwisata. Hari ini ada sosialisasi dari Kapolda Bali melalui Dirut Intel Kapolda Bali mengenai pendataan dan laporan-laporan daripada tamu-tamu yang menginap di hotel-hotel atau homestay atau di sekitar wilayah Ubud, sehingga di dalam mengantisipasi daripada wisata asing yang tidak jelas kegiatan dan keberadaannya di wilayah Ubud sendiri.
Hal senada juga disampaikan Ketua UHA Putu Surya Arisoma yang menekankan pentingnya pengawasan wisatawan agar keamanan tetap terjaga tanpa mengurangi manfaat ekonomi yang dibawa turis mancanegara. Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Bali memberikan apresiasi atas dukungan tokoh adat dan pelaku pariwisata. Dijelaskannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang keimigrasian, Polri kini memiliki kewenangan dalam pengawasan orang asing. Pendataan di akomodasi wisata dilakukan untuk memastikan orang asing wisatawan sesuai aturan dan izin tinggalnya, sekaligus mencegah potensi ancaman termasuk keberadaan DPO internasional serta pendataan orang asing bertujuan untuk menjaga Bali agar tetap aman, nyaman, dan berkualitas. Dir Intelkam juga memaparkan rencana pengembangan sistem pendataan terintegrasi berbasis One Link System yang dapat diakses pengelola hunian wisata maupun pecalang adat guna memperkuat jangkauan pengawasan. Kesimpulan forum menegaskan bahwa Desa Adat dan Gabungan Asosiasi Hunian Wisata siap mendukung langkah kepolisian Polda Bali dalam mewujudkan pariwisata yang aman dan tertib. Tokoh Puri dan Desa Adat Ubud juga berkomitmen menertibkan homestay di rumah warga serta memperkuat peran pecalang dalam pendataan orang asing. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar, aman dan penuh semangat kebersamaan. Acara ditutup dengan penyerahan dana punya, pemberian bantuan sarana keamanan untuk pecalang Jagabayo Desa Adat Ubud, serta peneguhan komitmen bersama untuk menjaga Ubud sebagai destinasi wisata dunia yang aman, tertib, dan berkualitas. Tim Liputan Bali TV. Maksimalkan penegakan hukum untuk minimalisasi gate ilegal di Bali. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San Kasih Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jane sing kodak-kodak. Pemirsa, dalam meminimalisasi dampak negatif dari keberadaan pramuwisata ilegal yang dapat merugikan citra pariwisata di Bali, perlu dilaksanakan berbagai upaya, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan atau diklat pramuwisata. Selain itu, penegakan hukum bagi pramuwisata ilegal harus lebih ditegakkan dan dilaksanakan secara maksimal. Berbagai persoalan dalam dunia pariwisata di Bali perlu mendapat atensi, termasuk keberadaan pramuwisata ilegal yang dapat merugikan citra pariwisata Bali. Berbagai upaya dapat dilakukan guna meminimalisir keberadaan pramuwisata ilegal di Bali. Salah satunya melalui diklat kepramuwisataan sehingga memperoleh lisensi resmi.
Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Provinsi Bali, Nyoman Nuarto mengatakan, diklat ini merupakan suatu kebutuhan yang diinisiasi HPI Bali agar kedepannya pemandu wisata ilegal semakin berkurang di lapangan. Meski HPI Bali dilibatkan dalam pengawasan dan penindakan tenaga kerja asing ilegal khususnya pada pramuwisata, pihaknya juga berharap kepada pemerintah agar lebih memaksimalkan penegakan hukum dan penegakan aturan terhadap pramuwisata ilegal di Bali. Hal ini dimaksudkan agar pramuwisata di bawah naungan DPD HPI Bali semakin antusias memperpanjang lisensinya untuk meningkatkan profesionalisme kepramuwisataan. Kaitan dengan pemandu wisata ilegal, kalau bahasa kita menyebutnya, kalau dari lembaga kita menyebutnya pramuwisata ilegal karena mereka tidak memiliki izin atau KTPP. Ya, fenomena itu sebenarnya sudah dari dulu, ya sudah terjadi. Makanya kita untuk mengantisipasi atau menurunkan volume kuantiti daripada guide-guide ilegal itu, makanya setiap tahun kita mencoba melakukan sebuah rekrutmen sesungguhnya untuk agar mereka bisa menjadi guide-guide yang memiliki lisensi atau guide legal gitu. Itu upaya-upaya yang kita lakukan. Nah oleh karena itu sepanjang mereka belum mau menjadi anggota DPD HPI Bali, maka itu akan menjadi ranah penegakan hukum oleh pihak terkait yang punya kompetensi untuk melakukan law enforcement di lapangan. Jadi kita dengan pemerintah sudah bergandengan tangan, dengan penegak hukum juga sudah bergandengan tangan. Memang dalam konteks penegakan kan kaitan dengan fenomena guide ilegal itu kan tidak hanya sebatas penegakan hukum di provinsi, tetapi harus linear juga dengan penegak hukum yang ada di kabupaten kota. Sehingga persoalan-persoalan ini kalau tidak dilakukan dengan kolaborasi yang baik antara provinsi dan kota, yakin dan percaya masih akan banyak masyarakat umum menjadi guide dan tidak memiliki lisensi karena penegakan hukumnya yang masih kurang berkelanjutan. Dengan memaksimalkan penegakan hukum bagi pramuwisata ilegal, maka masyarakat yang berkeinginan menjadi guide akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan pemahaman tentang budaya Bali, sehingga pramuwisata menjadi garda terdepan dalam memperkenalkan Bali kepada wisatawan mancanegara, serta menciptakan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Sukma Bali TV. Akibat demonstrasi yang berujung pada kericuhan beberapa waktu lalu, sejumlah negara disebut telah mengeluarkan travel warning untuk Bali. Situasi ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap turunnya kunjungan wisatawan asing ke Bali. Peristiwa demonstrasi yang berujung anarkis beberapa waktu lalu masih menyisakan duka mendalam bagi sejumlah kalangan. Demo yang seharusnya menjadi sebuah penyampaian aspirasi justru berubah menjadi kericuan akibat oknum provokator. Hal ini tentu tidak bagus bagi iklim perkembangan perekonomian di Bali yang dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Menurut Ketua Umum Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata, IGD Putu Eka Budiasa, di sisi lain akibat demo anarkis tersebut akan memantik reaksi beberapa negara pemasok wisatawan asing ke Bali. Pihaknya juga mengapresiasi langkah cepat Gubernur Bali dalam memberikan jawaban kepada pemerintah di luar negeri, sehingga mereka bisa menurunkan tensinya untuk melarang warganya berwisata ke Bali. Akibat dari yang dilakukan oleh para demonstran itu dan menimbulkan korban jiwa, ini akan memantik reaksi beberapa negara, khususnya adalah pemasok wisatawan ke Bali khususnya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan, ini yang sangat kita khawatirkan, semoga tidak berlarut. Dan pada kesempatan ini kita juga mengapresiasi Gubernur Bali dengan tanggap dan cepat bisa memberikan jawaban kepada pemerintah di luar negeri, ya, negara-negara tetangga, negara-negara pemasok wisatawan, sehingga mereka akan menurunkan tensinya untuk marah atau untuk memperhitungkan kunjungan, sehingga mereka akan kembali menerima bahwa Bali itu damai, Bali itu tidak seperti yang diberitakan, dan Bali itu adalah tetap mengutamakan dan mengedepankan harmonisasi untuk semua kalangan. Seperti diketahui bersama, akibat demo anarkis yang terjadi 30 Agustus lalu, sejumlah negara tetangga mengeluarkan travel warning kepada warganya untuk datang ke Bali. Situasi ini pun dikhawatirkan akan berdampak terhadap turunnya tingkat kunjungan wisatawan asing ke Bali.
Andika, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan keberadaan pabrik narkoba. Terdakwa meminta maaf ke warga Bali. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pemirsa, keberadaan pabrik narkoba di Kuta Utara membuat terdakwa Roman Nazarenko menyatakan permohonan maafnya kepada warga Bali atas perbuatannya. Meski demikian, terdakwa bersikukuh bukan pengendali pabrik narkoba dan meminta hakim meringankan hukuman. Permohonan maaf tersebut disampaikan dalam pledoi yang dibacakan tim kuasa hukum terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar Selasa sore. Terdakwa mengaku menyesal perkara yang dialami membuat gempar warga Bali. Dirinya juga mengaku telah dijebak oleh Oleg Kacuk yang pernah bertemu dengannya dan bersikukuh bukan sebagai pengendali pabrik narkoba yang diungkap Mabes Polri pada 2 Mei 2024 lalu. Dirinya juga meminta majelis hakim yang diketuai Eni Martiningrum meringankan hukuman menjadi 15 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni penjara seumur hidup. Usai persidangan, terdakwa kembali menyampaikan penyesalannya. Перед всем народом Индонезии и перед островом Бали за все, что я сделал. Я действительно раскаиваюсь и сожалею о том, что я сделал. Tim kuasa hukum terdakwa Aditya Fatra dan Riko Ardika Panjaitan menyampaikan bahwa Roman bukanlah bandar ataupun produser narkoba sebagaimana dituduhkan jaksa, melainkan korban penyalahgunaan narkotika. Sebelumnya jaksa penuntut Rian Mahendra meminta majelis hakim menjatuhkan pidana seumur hidup sesuai dengan dakwaan primer karena dinilai melanggar pasal 113 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 serta pasal 111 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Raiswantara, Bali TV. Panitia Pujo Wali ke-19 Parahyangan Jagat Guru BSD Serpong menggelar persembayangan Hari Suci Pagarwesi dan Nuasan Karya yang dipuput oleh Pinandita setempat. Kegiatan tersebut memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa agar semua insan manusia mendapatkan kerahayuan dan keselamatan serta terhindar dari segala mara bahaya. Dalam rangka menyambut Pujo Wali yang ke-19 Parahyangan Jagat Guru BSD, Panitia Pujo Wali menggelar upacara Nuasin Karya serta juga sembahyang bersama Hari Suci Pagarwesi yang dipuput oleh Jero Gede Pastike. Salah satu Ketua Sukaduka Banjar Tangerang Selatan Nyoman Aryawa Arkadi Putra mengatakan momentum Nuasin Karya dan juga Hari Suci Pagarwesi memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk saudara umat Hindu di Bali agar tetap tenang, tabah, dan mendapatkan kerahayuan dan keselamatan serta terhindar dari segala mara bahaya. Tiang juga bersama anak-anak hari ini mengucapkan prihatin yang mendalam atas musibah yang terjadi di
semeton di daerah Denpasar dan Badung yang kami memperoleh informasi adanya bencana alam berupa banjir dan luapan Sungai Badung. Mudah-mudahan semeton Sinamian di Denpasar dan Badung yang mengalami musibah dapat diberikan kekuatan, dapat diberikan kesehatan, dan dapat diberikan kekuatan untuk dapat menghadapi semua cobaan, sehingga semeton Sinamian bisa dapat melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan dengan baik. Dan juga kami mendoakan agar musibah ini cepat teratasi, cepat selesai, dan kita semua selalu berada di lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Sementara itu, salah satu ketua pelaksana Pujawali, Putu Hendra Kusuma, mengatakan ke depan kegiatan Pujawali akan dilaksanakan diantaranya ngayah umum, membuat penjor, bakti sosial, nur tirta, santi puja, dan lainnya. Untuk itu ia berharap dukungan umat Hindu Banjar Tangerang Selatan agar karya Pujawali yang jatuh di tanggal 21 September 2025 berjalan lancar serta sukses. Selanjutnya di tanggal 20 September kita akan melaksanakan persiapan ngayah umum lagi pagi di hari Sabtu, di mana itu mempersiapkan gebukan dan dancil, yang di mana dancil nantinya akan dibantu oleh Pak Mansubamil sebagai koordinator, dan dilanjutkan pada pukul 12 pada tanggal 20 September kita akan melaksanakan caru. Di tanggal 21 September di hari puncak Pujawali kita akan melaksanakan Pujawali mulai pada pukul 14.00 atau jam 2, dan dilanjutkan dengan persembahyangan yang dapat yang sampaikan mengenai persiapan dan juga pelaksanaan Pujawali Parahyangan Jagat Guru yang ke-19. Kami berharap bantuan dan juga doa dari Bapak dan Ibu, semoga upekare Pujawali Parahyangan Jagat Guru yang ke-19 dapat berjalan dengan lancar dan juga sukses. Dan sebagai informasi dari Tangerang Selatan, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan gini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.